Teknik sipil itu memang kesannya hitung-hitungan. Teknik sipil itu mesti jadi pegawai negeri sipil. Sipil itu termasuk teknik yang paling luas. Bidang kekhususannya tadi saja banyak. Teknik sipil itu kita bicara, kita merancang, kita membangun, kita memelihara infrastruktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi kita di Ngobeng Ngobrol Engineering episode ke-6. Kali ini kita akan membawakan tema Menjadi Insinyur Hebat X1 Teknik Sipil Universitas Mercu Buana Pondasinya. Kali ini acara ini akan dipandu oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syah Putra Buruto. Saya akan memandu untuk diskusi podcast kita kali ini di episode ke-6 ini. Dan tentunya kita akan kali ini bakal menjelajahi dunia teknik sipil yang super kokoh dan bikin takjub. Nah, untuk episode sebelumnya kita sudah membahas lain dan sebagainya. Kali ini kita bakal ngulik tuntas nih, apa sih teknik sipil itu dan penting banget gak teknik sipil itu dalam pembangunan peradaban. Dan khususnya itu di Universitas Mercu Buana. Dan tentunya podcast ini tidak diisi dengan saya sendirinya. Di sini sudah ada narasumber kita, salah satu tokoh penting bisa dibilang di Universitas Mercu Buana, menjadi motor penggerak di Universitas Mercu Buana dan menjadi inspirasi buat mahasiswa lainnya. Mari kita sambut dengan gemuruh virtual. Kita sambut Ibu Dr. Desiana Vidayanti, STMT. Halo, selamat siang Ibu. Halo Mas Rahmat, luar biasa ya, semangat sekali seperti fondasi yang baru dicor. Iya. Ya siap, senang sekali saya bisa gabung ya di acara Ngobrol ya, Engineering episode ke-6. Sebelumnya bagaimana Ibu kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Okay. Ya. Oke, asik nih buat teman-teman yang baru tune in dan belum kenal dekat dengan Ibu Desi. Sedikit saya jelaskan latar belakang beliau, yaitu beliau ini merupakan salah satu pengajar tenaga pendidik di Universitas Mercu Buana, dan beliau juga tentunya bukan hanya sebagai pendidik, tentunya juga aktif dalam dunia pekerjaan infrastruktur dan aktif dalam dunia penelitian seperti itu. Mungkin nanti untuk lebih jelas detail latar belakang beliau nanti boleh dijelaskan langsung oleh Ibu Desiana ya tersebut gitu. Bagaimana Ibu, bisa kita langsung mulai saja? Silakan Mas Rahmat. Oke. Sebelumnya Ibu kalau boleh tahu pengalaman Ibu dalam dunia perkuliahan bagaimana dulu Ibu? Lulusannya dari mana? Saya program sarjana begitu ya, S1 dulu dari Universitas Brawijaya Malang. Kemudian S2-nya magister dari Institut Teknologi Bandung, ITB. Kemudian S3-nya dari Universitas Katolik Parahyangan. Jadi S2 dengan S3-nya itu kan mulai ada bidang kekhususan, yaitu bidang kekhususan geoteknik. Teknik sipil, begitu ya. Baik, teknik sipil geoteknik. Oke, izin kita luruskan juga teman-teman, Ibu Desiana ini juga sebagai dosen aktif di Mercu Buana di bidang geoteknik juga ya Bu ya. Betul sekali. Oke Ibu, mungkin kita mulai dari mitos yang pertama nih Bu, yang sering beredar, yang sering kita pikir adalah apakah teknik sipil itu nanti lulus kerja itu cuma menghitung beton aja kah? Ataupun yang sering beredar juga nih di kaum teman-teman yang masih awam, bahwa ketika kita nanti setelah lulus perkuliahan bisa nanti menjadi pegawai negeri sipil nih Bu. Mungkin tidak sesempit itu ya Bu ya teknik sipil ini. Mungkin Ibu Desi bisa jelaskan gitu. Ya baik. Kalau tadi misalnya teknik sipil itu memang kesannya hitung-hitungan gitu ya, menghitung beton tadi katakanlah. Iya memang begitu, karena kita itu teknik. Nah teknik itu kan memang ya basisnya itu adalah hitung-hitungan. Tapi bukan hanya hitung-hitungan, katakanlah seperti matematika. Nah itu bagian saja gitu sebetulnya. Tapi ada hal lain yang dibahas begitu ya. Nah sebelum ke sana gitu, yang tadi timbul
pertanyaan begitu, atau di masa lalu itu orang sering menganggap kalau teknik sipil itu mesti jadi pegawai negeri sipil begitu ya, karena Iya. gara-gara ada kata-kata sipilnya. Bukan. Jadi kenapa dinamakan dengan teknik sipil? Karena zaman dulu itu kan ini teknik sipil itu adalah teknik yang paling tua sebetulnya ya. Nah, jadi artinya membahas keseluruhannya begitu sebetulnya ya teknik sipil itu. Nah, sering juga ada kekeliruan begitu ya di mata awam. Kalau misalnya melihat gedung yang bagus itu yang ditahu, wah arsiteknya bagus ya, gedungnya bisa kuat kokoh. Padahal beda. Kalau arsitek itu adalah yang Gambar mendesain ya modelnya seperti ini begitu. Tapi kalau teknik sipil itu yang menghitung kekuatannya, kemudian yang membangun begitu dan memelihara infrastruktur. Jadi arsitek itu yang menggambarnya, katakanlah yang Ya. mendesain bangunannya cantik seperti ini, tapi yang membuat bangunan itu bisa berdiri itu teknik sipil. Itu ya, itu perbedaannya. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara teknik sipil, tadi kan saya sampaikan bahwa teknik sipil itu adalah ilmu engineering, teknik yang tua ya, yang membahas semuanya. Makanya teknik sipil itu sebetulnya sangat luas dan mendalam. Nah, sangat luas dan mendalam itu sebetulnya kita bicara apa saja untuk teknik sipil. Teknik sipil itu kita bicara, kita merancang, kita membangun, kita memelihara infrastruktur. Padahal itu semua kan esensial ya untuk kehidupan kita ya sebagai manusia di bumi itu gitu. Jadi mulai dari gedung pencakar langit, kemudian jembatan yang bagus-bagus itu ya, jalan tol gitu. Nah, kalau sekarang kita bicara jalan tol itu kan bukan jalan tol yang mendatar, tapi bisa juga dia yang naik gitu ke atas. Ya. Jembatan layang atau kita sebut dengan flyover begitu ya. Kemudian ada juga yang dia lewat terowongan, kita sebutnya adalah underpass. Gitu kan? Nah, terus termasuk yang sekarang, misalnya kita bicara tentang MRT misalnya ya, MRT yang kita ada di Jakarta itu. Nah, membuat misalnya jalurnya, terowongannya MRT dan lain sebagainya itu teknik sipil, begitu loh. Terowongan-terowongan begitu ya. Termasuk misalnya bendungan, sistem drainase ya. Tadi kalau kita bicara semua itu ada pondasinya. Itu semua teknik sipil begitu. Termasuk bagaimana mengawasi seluruhnya tadi bisa dibangun, itu teknik sipil. Jadi artinya selama kita hidup, nah sementara kan kita hidup tadi butuh tempat berteduh ya, ada rumah, kita kuliah di gedung dan lain sebagainya, itu teknik sipil. Jadi sangat luas. Sangat luas itu Ya, ya Bu ya. ya Ternyata betul. teman-teman, teknik sipil itu tidak sesempit yang kita bayangkan, apalagi hanya sebatas pegawai negeri sipil. Justru sangat tidak, malah itu yang keliru itu Iya, di benar. masa lalu begitu. Oke, dan Ibu Desi juga tadi sudah menjelaskan perbedaan antara teknik arsitektur dan teknik sipil, di mana arsitektur itu hanya fokusnya pada desain gambar bangunannya, Ya, dan kita sebagai betul. sipil itu adalah implementasinya di lapangan ya Iya, Ibu ya. arsitektur lebih ke sana Lebih begitu ke ya, situ walaupun sepertinya. arsitektur mungkin ada hal lain yang Iya. dipelajari, tapi dalam hal ini lebih ke ya desain gambarnya ya gitu ya, maksudnya benar. desain bentuknya begitu. Benar sekali. Ini baru diskusi yang mind blowing nih Bu ya. Ya. Oke, kalau terus nih Bu, kalau di teknik sipil mercubuana sendiri Bu, apa sih yang menjadi highlight ya atau fokus yang Ya. beda nih, bikin beda antara kampus ini dengan mercubuana itu Bu? Apakah Ya. ada spesialisasi tertentu nih Bu yang ada di Mercu? Gitu. Ya, baik. Gini, di Mercu Buana itu kita itu fokus di beberapa area begitu. Di beberapa area. Jadi pada dasarnya memang sebetulnya kalau kita bicara teknik sipil itu ada berbagai bidang kekhususan gitu Bidang ya. khusus. Ya, yang pertama adalah struktur. Nah, kemudian transportasi jalan raya, kemudian kita bicara tentang Manajemen geoteknik, ya ada. Nah, kemudian sumber daya air, kemudian manajemen konstruksi. Nah, semua itu sebetulnya untuk di Mercu Buana itu diberikan pilihan. Artinya ada mata kuliah pilihan yang memang disediakan untuk yang ingin begitu ya, memperdalam masing-masing bidang kekhususan tersebut begitu. benar. Nah, akan tetapi karena kita itu memang di kota besar begitu ya, yang kita lihat bahwa kita bisa belajar banyak tentang bagaimana ilmu untuk memanage bangunannya begitu ya. Nah, sehingga sebetulnya khusus tentang
manajemen konstruksi tadi begitu ya. Nampaknya sekarang menjadi apa ya, yang paling diminati lah oleh mahasiswa teknik sipil saat ini begitu. Benar. Nah, mata kuliah pilihannya pun itu cukup banyak begitu. Nah, jadi itu ya artinya area-area yang menjadi fokus di teknik sipil. Kemudian berikutnya kita di sini juga sebetulnya dilengkapi ya dengan Dilengkapi. lab-lab begitu. Ya. Lab-lab yang ada untuk semua bidang. Lab struktur ada, lab transportasi jalan Transportasi raya ada. ada, lab Geoteknik geoteknik ada. ada, lab keairan Ya. ada. Begitu sebetulnya. Oke, teman-teman, Iya. itu tadi yang dijelaskan Ibu Desi adalah ciri khas mercubuana itu dan spesialisasinya. Di mana kita mercubuana itu ada beberapa spesialisasi. Saya jelaskan pula ada di bidang struktur, ada manajemen konstruksi, dan tentunya ada transportasi, dan salah satunya yang nggak kalah asik tuh geotekniknya, Ibu, Iya, ya. dan satu lagi sumber daya air Sumber tadi. daya Ya, airnya, oke. betul. Dan difasilitasi juga lab-lab yang memadai untuk Ya, kita belajar betul, seperti itu. betul. Ha. Oke, berarti di mercubuana ya Bu ya, kita tentunya juga memiliki beberapa kesempatan nih. Ini untuk kita bicara kepada mahasiswa-mahasiswa baru Oh, yang ya. ingin mendaftar ke mercubuana nih. Kira-kira selain dari jalur reguler Bu, ada jalur prestasi lainnya nggak Bu? Kayak misalnya lomba sains ataupun olimpiade lainnya Iya, yang bisa diterima oleh mercubuana gitu ya Bu? iya, betul. Jadi artinya Mercubuana memang membuka ya sebetulnya jalur-jalur penerimaan mahasiswa baru, termasuk mahasiswa teknik sipil itu bukan hanya dari jalur reguler dalam artian mendaftar, tes begitu ya, tapi ada jalur prestasi begitu. Jadi artinya calon mahasiswa yang dulunya punya prestasi, menang lomba dan lain sebagainya itu ada kesempatan khusus. Nah, untuk itu simak saja sih yang ada di dalam webnya Ya, UMB web begitu. resmi Nah, di ya, situ Bu, ya. pasti disampaikan begitu. Selain web resminya boleh juga dicek laman Instagram ya Bu ya, dicek Instagram Ya, betul, Universitas betul, Mercubuana. betul. Nah ini Bu, kita lanjut ke segmen selanjutnya, mungkin Ya. sangat ditunggu-tunggunya nih anak-anak mercu yang nggak sabar pegang toga nih Bu. Nih. Bu Iya, Desi, betul. bener nggak sih Bu ada rumor kalau di teknik sipil mercu itu kita bisa lebih cepat lulus dari yang seharusnya ya Bu? Ya. Apakah ini bukan sekedar rumor semata doang kan Bu ya? Ya, betul. Jadi sebetulnya begini, kalau masa studinya di Teknik Sipil Universitas Mercubuana memang dirancang selama 4 tahun atau 8 semester. Tapi kan karena sistemnya itu adalah sistem SKS. Ya. Gitu kan ya. Sistem SKS itu memungkinkan mahasiswa yang kira-kira dia lebih punya waktu, dia rajin begitu ya. Dia lebih giat untuk mengambil lebih jumlah SKS-nya dibanding mahasiswa pada umumnya begitu. Jadi artinya sangat terbuka sih kesempatan untuk lebih cepat daripada 4 tahun atau 8 semester. Misalnya 3,5 tahun begitu. Jadi memang ada program istilahnya percepatan. Jadi kalau misalnya mahasiswa memang merasa bisa begitu ya, lebih cepat daripada teman-temannya begitu. Nah itu silahkan saja mengambil jumlah SKS yang lebih banyak, nah sehingga percepatan begitu. Jadi istilahnya begini, ya buat apa juga misalnya lama-lama di kampus kalau memang bisa nanti cepat bekerja. Ya. Tapi di samping itu juga jangan juga kita cepat-cepat lulus tapi kita kurang pengalaman begitu. Nah sehingga begitu lulus nanti kita bingung begitu loh. Karena nggak punya pengalaman organisasi, nggak punya pengalaman misalnya magang di proyek atau di perusahaan-perusahaan teknik sipil begitu. Nah itu sih sebetulnya. Oh. Iya. Ada bukan program sih Bu ya, masa tempuh pendidikan 3,5 tahun ya Bu ya. Dan tentunya mungkin bisa kita anggap sebagai jalur ekspres menuju kesuksesan ya Bu ya. Iya. Dan perlu kita reminder juga buat teman-teman yang ingin mengikuti jalur ini, tentunya juga bukan berarti jika kita menginginkan yang lebih, tentunya ada effort yang lebih juga pastinya Bu ya. Jelas. Jadi adil sih sebetulnya. Ya. Artinya kalau memang ini ada percepatan 3,5 tahun ya katakanlah, tapi ya memang harus kerja keras gitu. Ya benar. Ya artinya di UMB sendiri teknik sipilnya sudah mendesain supaya kurikulum tadi itu istilahnya apa ya, merupakan pilihan lah untuk mahasiswa yang adaptable ya. Jadi kalau yang mau cepat bisa, misalnya yang mau normal bisa begitu. Tapi yang paling penting diharapkan adalah ya lulus dari situ itu optimal begitu loh. Iya. Iya. Benar-benar. Nah itu mungkin teman-teman, jadi
jika ingin cepat lulus ya selain jadi mempertimbangkan hal lainnya tentunya kuliah di Universitas Iya, Mercu Buana seperti iya. itu. Heeh. Oke, boleh dicatat buat teman-teman informasi-informasi penting lain yang sudah kita diskusikan dengan Ibu Desi. Nah, kita selanjutnya nih lanjut ke diskusi selanjutnya yaitu segmen anti galau. Nah, Ibu, banyak calon mahasiswa yang mikir dua kali nih mikirin biaya terkait kuliah Iya. karena kan dia Mm-mm. ya mungkin setelah pasca pandemi kemarin itu Iya, ekonomi sangat merosot turun ya Ibu ya. betul, betul. Banyak anak muda yang memikir susah buat kuliah karena uang kuliah yang sangat mahal gitu Ibu. Dan yang pertanyaannya adalah di Teknik Sipil Mercu Buana Ibu ada booster beasiswa nggak sih Ibu yang bisa bantu sobat-sobat teknikalis gitu? Sangat ada. Sangat ada. Jadi sebetulnya Universitas Mercu Buana itu sudah lama jauh-jauh hari sebelum istilahnya tadi ya, yang membuat galau masa pandemi dan lain sebagainya, memfasilitasi beasiswa itu sudah lama begitu sebetulnya. Oke. Jadi beasiswanya pun itu sebetulnya macam-macam ya begitu. Istilahnya begini, ada skemanya itu macam-macam, beasiswa prestasi gitu ya, ataupun terutama adalah beasiswa-beasiswa dari perusahaan begitu, Oke. ataupun dari negara. Ada semua. Yang penting sebetulnya mahasiswa itu memantau informasi-informasi yang disampaikan di Mercu Buana begitu. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi. Iya. Begitu ya. Pantau terus informasi mengenai beasiswa. Karena itu ada. Itu sebetulnya. Nah, kira-kira demikian. Tidak ada kata untuk tidak kuliah dan tetap terus gali informasi ya Ibu ya. Oh, Poinnya jangan. cuma di situ gitu ya. Jangan sampai putus Iya. asa perkara biaya gitu Hmm. sebetulnya. Karena sebetulnya jalur untuk mencari biaya gitu ya. Itu kan banyak ya, salah Iya, satunya kan beasiswa begitu. benar. Bahkan sebetulnya ya, kalaupun misalnya mahasiswa itu ingin sambil bekerja gitu ya, sambil kuliah bisa begitu. Bisa. Iya, jadi itu yang penting itu semangat dulu, jangan galau dulu, rugi begitu kan. Benar-benar. Iya, gitu. Di samping itu kalau misalnya kita ingin kuliah dan sambil kerja ya Mercu Buana juga menyediakan fasilitasnya seperti karyawan reguler 2 ya Ibu ya, Iya, kelas karyawan. betul. Iya, betul. Oke. Mm-mm. Bagi Ibu, kita Mm-mm. lanjut ke pertanyaan mungkin sangat sering muncul juga nih, Bu. Mm-mm. Untuk lulusan teknik sipil itu nantinya kerjanya ngapain aja sih, Bu? Apakah cuma ngitung struktur? Padahal nggak sesempit itu juga dong. Gimana tuh, Bu? Iya, makanya tadi kan di awal kita juga sudah ini ya mendiskusikan bahwa sipil itu termasuk teknik yang paling luas. Luas. Bidang kekhususannya tadi saja banyak ya Iya, tadi kita benar. bicarakan ya. Ada struktur, transportasi, geoteknik, sumber daya air, manajemen Dengan konstruksi. Artinya dari bidangnya saja luas. Itu aja menunjukkan bahwa berarti kan nggak cuma di bidang istilahnya ya perancangan gedung saja, Iya. tapi bisa saja di jembatan, jalan, begitu, bendungan, itu aja banyak. Belum lagi misalnya pekerjaannya yang suka di urusan perancangan, begitu ya, mendesain, hitung-hitungan kerjanya di konsultan misalnya. Iya. Tapi yang senang turun di project gitu ya, senang membangunnya gitu ya, mengawasi misalnya. Nah, itu kerjanya di kontraktor. Atau misalnya, oh senangnya itu apa namanya istilahnya itu, ya ngawasi juga ya, Ya, gitu pengawas. artinya pemeliharaan dan lain sebagainya ya. Nah, di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan maintenance itu yang fokus ke sipil. Padahal sebetulnya bidang-bidang kerja lain pun gitu ya, itu banyak sekali yang Ya. membutuhkan lulusan-lulusan teknik sipil begitu. Misal begitu ya, di perusahaan tambang, bahkan di bank pun begitu ya. Kalau misalnya ada Audit. orang Ya. yang minta kredit itu loh, atau perusahaan begitu. Nah, itu kan mereka harus melakukan appraisal ya Ya. istilahnya. Nah, itu banyak kaitannya dengan teknik sipil begitu. Jadi banyak sekali yang kelihatannya spesifik pekerjaan teknik sipil seperti tadi konsultan perencana, terus kontraktor, konsultan pengawas gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi juga yang tidak terlalu spesifik bidang teknik sipil, banyak sekali Iya. gitu ya. Ternyata begitu teman-teman, untuk dunia kerja, prospek kerja lulusan teknik sipil itu bukan hanya bidang spesifiknya seperti struktur, tapi Ya. kita bisa di luar spesifiknya kayak pertambangan, minyak dan gas dan lainnya banyak juga ya Bu Oh, lulusan sipil ya. sangat. Oke. Satu catatan lagi, saya lupa Mas Rahmat. Gimana Bu? Di masa lalu, saya zaman kuliah S1 gitu ya, rasanya itu kalau kuliah, dominan itu laki-laki nih. Iya. Itu kan. Yang perempuan itu paling satu kelas, 80 orang tuh cuma 2, paling 5 begitu.
Jadi memang kelihatannya itu didominasi oleh laki-laki dalam artian maskulin. Ya memang iya pekerjaannya memang maskulin. Tapi banyak juga di teknik sipil itu yang memang butuh telaten gitu Iya, kan. benar. Hitung, telaten, software menghitung berbagai hal yang itu mungkin cocok untuk perempuan. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya ada ini ya calon mahasiswa yang perempuan itu takut ya, wah ini bidangnya sepertinya kok laki banget gitu Iya. ya, maskulin. Enggak juga begitu. Bahkan kalau kita lihat ya di Indonesia saja banyak kok, misalnya istilahnya ya top-top dari pejabat birokrasi atau apapun itu yang perempuan. Iya, Bahkan di benar. Mercubuana sendiri dosen-dosen teknik sipil banyak Banyak perempuan. perempuan nih, Bu, ya. Iya, begitu. Ya, Heeh. eh, bagus sih, Bu. Mungkin ini udah perubahan peradaban ya, Bu, tentunya ya. Tidak berarti wanita itu selalu tidak bisa menjadi hal yang lebih hebat lainnya seperti pria seperti itu ya. Ini apa namanya juga supaya tidak salah tangkap, Mm-mm. bukan berarti misalnya tadi ya Iya. calon mahasiswi perempuan itu dalam artian menyaingi pria, Mm-mm. laki-laki terus jadi gagah, jadi maskulin, Oh, bukan gitu. Tapi artinya banyak pekerjaan teknik sipil yang memang butuh ketelatenan lebih begitu ya. oke. Itu biasanya perempuan yang lebih Mm-mm. telaten untuk menghitung dan lain sebagainya. Begitu. Jadi bukan dalam artian lalu menjadi perempuan teknik sipil itu lantas kesannya maskulin. Enggak. Ya misalnya tetap ya biasa saja, tetap dijaga misalnya apa ya? Ya seperti ya feminin dan lain Mm-mm. sebagainya ya, tapi bidang pekerjaan nantinya itu memang yang terkait dengan yang cocok dengan perempuan Benar, begitu. benar. Memang tidak terjun di proyek sebagai ini seperti kontraktor ya, Iya. jadi apa namanya ya kontraktor yang langsung bekerja ya mungkin bukan itu gitu. Tapi yang memang bidang-bidang yang cocok dengan perempuan begitu. Benar Teknik sekali. sipil. Oke. Iya, heeh. Baik, Bu. Kita lanjut ke Mm-mm. diskusi selanjutnya nih, Bu. Ini Iya, berkaitan tentang untuk menjadi insinyur itu nggak harus cuma pinter doang, iya, apa harus punya sentuhan yang kuat nih, Bu? Bagaimana iya. menurut tanggapan Ibu? Ya, baik, betul. Nah, yang pertama adalah gini dulu. Walaupun ini judul di podcastnya itu memang menjadi insinyur Iya. gitu ya. Ya pada akhirnya kalau misalnya lulusan teknik sipil berpraktek profesional Mm-mm. begitu ya, sebagai engineer teknik sipil. Benar. Nah itu nanti kalau mengambil program profesi insinyur baru menjadi insinyur. Iya. Kalau misalnya lulus teknik sipil S1 itu masih sarjana teknik begitu ya. Nggak apa-apa, nanti diharapkan semua bisa ke sana, ke insinyur. Tapi kembali lagi tadi, seorang calon sarjana teknik sipil maupun insinyur teknik sipil harus apa? Kan begitu kan? Iya. Itu nggak cukup memang kalau cukup Pinter akademik. pinter secara akademik, Akademik, ya. bahkan tadi hitung-hitungan gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada misalnya mahasiswa yang takut masuk teknik sipil karena dikira menghitung semua dan itu menjadi momok gitu. Iya. Sebetulnya ya memang menghitung itu iya gitu karena namanya juga teknik ya. Tetapi yang paling penting juga punya logika, begitu loh sebetulnya logika teknik sipil dan itu bisa dipelajari masalah logika. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita itu harus punya passion, Passion. gitu ya. Oke. Passion artinya suka terhadap apa yang kita geluti. Nah, Ya. itu ya. Jadi yang pertama, kita seneng dulu terhadap profesi teknik sipil. Jadi kalau misalnya calon mahasiswa itu seneng lihat bangunan, waduh, saya kok kepingin ya bisa membangun seperti itu, melihat jembatan bagus, melihat terowongan, saya kepingin membangun seperti itu atau setidaknya misalnya lihat orang ya pakai helm proyek kok keren gitu. Nah itu kan muncul keinginan. Nah itu ya, itu bisa memperdalam minatnya untuk masuk ke teknik sipil. Oke. Itu dulu ya nomor Ya, satu benar. passionnya. Yang kedua ya memang jangan kalau misalnya jadi mahasiswa teknik sipil itu terus ya cuman belajar aja di kelas pulang gitu tapi nggak bergaul ya, Ya. nggak berorganisasi misalnya begitu ya, nggak apa ya namanya istilahnya itu ya mempelajari hal-hal yang apa tampak. Jadi maksud saya gini, mulai jadi mahasiswa mainnya itu dolannya gitu, jalan-jalannya. Jangan ke mall-mall yang bagus-bagus nongkrong. Tapi kalau anak teknik sipil jalan-jalannya kemana? Ya ke proyek yang lagi dibangun, ke jembatan yang lagi dibangun. Gaulnya juga dengan Anak-anak sarjana-sarjana, Iya. anak proyek, orang-orang proyek. Biar passionnya tadi itu makin terbangun. Ya, benar. Masuk komunitas-komunitas gitu ya teknik sipil, baik komunitas mahasiswa teknik sipil ataupun sarjana teknik sipil atau asosiasi profesi itu kan kadang-kadang suka punya
keanggotaan muda. Jadi mulai ke sana supaya passionnya tadi itu makin tumbuh gitu loh Iya. sebetulnya. Kadang-kadang mahasiswa teknik sipil itu masuk mungkin passionnya masih setengah gitu kan, masih sedikit passionnya. Tapi ya antara kepingin, antara iya dengan enggak. Tapi kan itu harus dibangun passionnya supaya makin suka, makin mantap dengan teknik sipilnya. Oke, Gitu. iya. Jadi belajar di mana saja juga, gitu ya kira-kira. Heeh. Oke, Ibu itu tadi Mm-mm. diskusinya Mm-mm. tadi berkaitan dengan eh, bagaimana sih nanti ke depannya ketika kita tidak hanya fokus ke akademiknya aja, tapi Iya, juga perlu hanya soft skill dan iya, soft skillnya dan komunikasi yang efektifnya yang lain lah. Dan iya, kita harus paham dengan iya. apa yang kita ingin perdalam di bidang kita seperti itu ya, Bu Iya ya. betul, komunikasi efektif gitu ya. Artinya mahasiswa juga belajar presentasi, ngomong sama orang dengan baik, begitu ya. Iya, Gitu. Makanya benar-benar di sekali. Mercu Buana itu seluruh perkuliahannya juga pada akhirnya sering untuk presentasi, diberikan presentasi. Oke, baik Bu, Iya, ini nggak kerasa kita udah di penghujung iya, acara. heeh. Mungkin diskusinya tadi udah agak lama tapi masih berasa 5 menit ya karena saking asik ngobrolnya seperti itu Bu ya. Iya bisa jadi. Seru banget. Sebelum kita pamitan nih Ibu, Mm-mm. mungkin Ibu Desiana tuh ada pesan closing statement ataupun mantra-mantra biar sobat teknikalis itu makin Iya, yakin dan iya. semangat menjadi insinyur Ibu. Ya, ya baik. Jadi intinya tadi, kalau misalnya mau jadi engineer sipil yang barusan kita tadi ulas itu, jangan hanya fokus ke nilai akademik, Ya, tapi kembangkan soft skillnya ya, kemampuan berpikir analitis, memecahkan masalah. Nah itu kan dari organisasi, kemampuan komunikasi begitu ya, kemampuan bekerja dalam tim. Nah itu kan di organisasi. Nah benar. terus satu lagi pesan begitu ya. em, Mantapkan passionnya begitu, mantapkan passionnya dengan memilih pergaulan dan komunitas yang tadi kita diskusikan. Dan yang Oke, terakhir sebetulnya adalah informasi bahwa teknik sipil Universitas Mercu Buana ini sebetulnya sudah terakreditasi satu LAMTEK internasional. gitu ya, LAM Teknik akreditasi nasional dengan eh, predikat begitu ya, unggul, dan satu lagi adalah terakreditasi internasional Oh, IABI begitu. oke. Iya. Bagaimana teman-teman sudah dicatat nih pesan dari Bu Desiana dan udah siap bergabung dengan kita di Mercu Buana? Semoga harus siap ya untuk Iya, menuju tantangan baru dan lainnya seperti itu ya Bu iya, ya. baik. Oke, mantap sekali. Luar biasa pesan kesan yang diberikan oleh Bu Desiana pada podcast hari ini. Terima kasih banyak Ibu atas obrolan yang Sama-sama, sangat-sangat luar biasa ini. sama-sama. Penuh ilmu dan bikin kita lebih semangat lagi. Obrolan ini pasti membuka mata banget nih buat sobat-sobat teknikalis yang lagi mempertimbangkan kuliah di teknik sipil. Oke deh sobat teknikalis, ini dia ngobeng ngobrol engineering episode ke-6 kita hari ini bareng bareng bintang tamu keren kita, Ibu Dr. Desiana Vidayanti, STMT. Kalau kamu ngerasa podcast ini jadi charger semangat buat kamu, jangan cuma disimpan sendiri dong. Tentunya langsung di-share ke teman-teman lainnya dan like, subscribe channel Mercu TV dan jangan lupa follow Instagram BEM FT UMB. Buat info lengkap soal pendaftaran dan program studi teknik sipil, boleh langsung aja sikat nih di website resmi Universitas Mercu Buana. Jangan sampai ketinggalan denah kesuksesannya. Dan buat teman-teman yang sedang merasa jatuh atau tidak punya harapan kemarin karena pasca UTBK nih, dari saya sendiri ada sedikit kutipan yang sangat fenomenal dan sangat saya jadikan pondasi saya adalah yaitu jika kamu tidak bisa terbang maka berlarilah, jika kamu tidak bisa berlari maka berjalanlah, jika kamu tidak bisa berjalan maka merangkaklah. Apapun yang terjadi kamu harus selangkah demi langkah untuk maju. Martin Luther King Jr., aktivis kemanusiaan Amerika Serikat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat membangun masa depan dalam ilmu teknik sipil dan teruslah berinovasi. Saya Rahmat Syahputra Bruto, pamit undur diri. See you. Terima kasih.